Heboh soal perdukunan di Indonesia. Nih, Indonesia lagi heboh-heboh masalah perdukunan ya. Apakah di Turki orang Turki percaya kepada dukun atau sesuatu yang berbau-bau klinik gitu atau berbau-bau gaib yang berhubungan dengan mistis? Ya, saya rasa sih setiap negara, setiap kebudayaan, setiap bangsa itu punya kepercayaan ataupun hal-hal yang berbau mitos, berbau-bau klinik, berbau-bau mistis. Ya, pasti setiap negara semodern apapun, bahkan di Amerika dan Eropa yang kita pikir sudah modern sekalipun, pasti mungkin bakal mempercayai hal-hal yang berbau-bau klinik seperti itu ya. Nah, sama juga dengan di Turki, apa sih, hal mitos apa sih, hal klinik apa sih yang dipercayai oleh masyarakat Turki? Yuk kita bahas di video kali ini. Bilang gini ya. Aduh, ambil itu. Ada bentuknya gajah. Bagus nih. Ikan. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Hafizka 22 channel. Nah, di video kali ini kita mau bahas apa ya? Mau bahas perdukunan. Ya, perdukunan saya nggak ngerti tentang dunia perdukunan, khususnya di Turki. Apakah orang Turki percaya dengan perdukunan atau apa? Ya mungkin sih di setiap negara ya pasti ya, sebenarnya di setiap negara semodern apapun bakalan ada hal-hal yang berbau mitos, berbau-bau klinik, berbau-bau ya sama dengan berbau-bau perdukunan sih ya. Cuman kan kalau di Indonesia lebih terkenal dengan perdukunan. Nah mungkin di Turki ada juga, tapi saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah tahu, pokoknya nggak pernah tahu tentang dunia perdukunan di Turki. Tapi ada hal yang menarik yang mungkin kalau kata saya sih berbau-bau uh, berbau-bau klinik juga sih, berbau-bau mitos gitu. Ada satu hal yang mungkin ya buat teman-teman yang pernah berkunjung ke Turki pasti pernah tahu dan pernah melihat benda ini. Ini ya sepertinya menarik, lucu gitu, cantik, warnanya indah. Bagi kita orang awam yang mungkin yang nggak mengerti, yang nggak tahu apa-apa, kita ketika berkunjung ke Turki ngelihat benda seperti ini kayak semacam souvenir, hiasan dinding, bisa jadi hiasan apapun itu ya. Karena benda-benda seperti ini banyak ya dijual. Ketika kita sudah memasuki negara Turki, kita pasti familiar dengan benda seperti ini. Bisa jadi gantungan kunci, bisa jadi gantungan segala macam, bahkan bentukan apapun segala macam ada jenisnya yang seperti ini. Nah, ternyata ini adalah jimat. Ini adalah jimat, merupakan jimat bagi orang Turki. Namanya nazar bonjuk atau munjuk atau moncuk, banyak sih namanya. Nah, kalau dalam bahasa baratnya sih evil eye atau mata setan. Nih, bentukannya seperti mata nih, mata satu gini. Ini kayak lambang mata gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekilas sih kita lihatnya cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik, kayak semacam hiasan gitu. Ternyata ini maknanya adalah penangkal mata jahat buat orang Turki. Ini dijadikan jimat buat menangkal mata-mata jahat mungkin yang melihat sesuatu yang terdapat yang baik atau yang indah buat pada diri kita. Nah, orang Turki memasang ini atau memajang ini nih. Ini adalah jimat. Ini adalah jimat, merupakan jimat bagi orang Turki. Namanya nazar bonjuk atau munjuk atau moncuk. Bentukannya seperti mata nih, mata satu gini. Ini kayak lambang mata gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekilas sih kita lihatnya cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita lihat sih kita mikirnya sih cantik. Kalau kita tidak mengerti apa maksud dari benda ini, kalau kita li
Nih, mata setan, lambang mata setan. Nih. Menurut kepercayaan masyarakat Turki ya, menurut kepercayaan mereka ketika ada orang yang berniat jahat atau memandang kita dengan niat jahat ataupun hal-hal buruk yang mereka lihat gitu, ingin melakukan sesuatu yang buruk atau apapun itu, ini itu dinyatakan atau diyakini buat mereka itu, mereka meyakini ini akan menangkal kekuatan jahat atau niat jahat atau niat buruk orang-orang yang berniat buruk kepada kita ketika kita menggunakan ini. Nah, tapi memang sih tidak semua masyarakat Turki mempercaya ini sebagai jimat, tapi kebanyakan dari mereka ini meyakini ini adalah sebagai jimat. Ini bisa dipajang di rumah, di gedung-gedung, bahkan mereka jadikan kalung ataupun hiasan-hiasan yang mereka gunakan di badan mereka seperti gelang atau kalung atau apapun itu, atau gantungan kunci mereka pasang ini ke diri mereka. Kadang bisa ditaruh di rumah, di gedung, bahkan sekalipun di gedung juga ada nih buat mereka yang percaya untuk menangkal serangan mata jahat kepada mereka. Mungkin kalau di agama Islam ya, secara itunya mungkin buat penangkal ain. Nah, kalau kita kan misalnya memajang foto ataupun melihat sesuatu yang indah, kita akan mengucapkan Masya Allah mungkin ya. Memang mereka mengucapkan Masya Allah, mereka fasih juga sih mengucapkan kata-kata itu. Tapi, nah, benda yang mereka gunakan ini untuk menangkal mata jahat atau pandangan jahat orang-orang yang ingin berniat jahat ataupun ada hasad atau hasut atau iri dengki di dalam hati orang kepada diri kita. Nah, mereka mempercayai ini sebagai penangkalnya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah berkunjung ke Turki mungkin belum tahu, nganggap ini adalah sebagai souvenir ya. Memang kalau sekarang sih dijadikan souvenir buat masyarakat ya. Banyak masyarakat sekarang yang ibaratnya menjadikan ini bukan sebagai jimat tapi sebagai souvenir. Nah, buat orang luar Turki yang berkunjung ke Turki ini dijadikan oleh-oleh buat ya lucu-lucuan aja, hiasan, karena memang cantik warnanya. Lihat perpaduan warnanya bagus banget. Gitu. Nih. Saya sebenarnya sih udah lama di sini, udah beberapa tahun, udah 3 tahunan ya di sini. Nggak berniat sih pengen beli ini, tapi untuk video ini saya sengaja beli ini satu buat perkenalan aja buat teman-teman yang belum tahu. Jadi ini adalah nazar bonjuk, penangkal mata jahat bagi masyarakat Turki, dipercaya sebagai jimat. Dan untuk sekarang ini ini otoritas keagamaan di Turki melarang penggunaan ini sebagai jimat. Ini lebih diarahkan kepada souvenir atau oleh-oleh atau sekedar hiasan aja. Jadi jangan mempercaya ini sebagai jimat. Jadi otoritas keagamaan Turki sudah melarang hal ini. Nah, bagi masyarakat mungkin ya kan kita nggak bisa semua menghapus pemahaman yang ibaratnya membersihkan. Mungkin masih ada sebagian masyarakat yang mempercaya ini, masyarakat Turki yang mempercaya ini sebagai jimat. Nah, di dekat rumah kita juga ada nih orang yang memasang ini di gedung rumahnya. Di dinding rumahnya dipajang mungkin untuk penangkal mata jahat orang-orang yang melihat ya. Nah, saya akan liatin sama teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, dipajang di rumah. Nah, mungkin bagi mereka yang percaya ini sebagai penangkal mata jahat atau mempercayai jimat ini, mereka akan memasang mungkin di tempat-tempat yang mungkin berharga buat mereka supaya terhindar dari hal-hal buruk atau pandangan jelek ya orang-orang yang melihat. Nah, ini di sebelah rumah saya memajang itu tuh. Bukan cuman dijadikan souvenir atau apapun gitu, bukan cuma dijadikan kalung ataupun gelang, tapi juga dipajang di rumah atau gedung-gedung atau tempat-tempat yang mungkin bagi mereka agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, menurut orang Turki, nazar bonjuk ini melambangkan kecemburuan. Jadi ibaratnya kalau ada seseorang yang cemburu, iri atau hasad atau dengki terhadap diri kita, terhadap benda-benda kita, harta benda kita, maka ketika kita memajang ini, maka energi negatif atau energi jahat itu akan terserap ke nazar bonjuk ini, ke benda ini.
Jadi tidak akan melekat kepada kita, kepada harta benda kita. Makanya itu dipajang di kantor, di gedung-gedung, di perumahan, dijadiin liontin, dijadiin gelang, bahkan benda-benda lainnya. Nah, jadi menurut kepercayaan orang Turki, nazar boncuk ini adalah melambangkan kecemburuan. Jadi hal-hal negatif, hal-hal buruk, pandangan-pandangan jelek yang dilakukan atau dilihat oleh orang lain terhadap harta benda kita, terhadap diri kita, akan diserap oleh benda ini. Nah, itu bagi mereka yang percaya dengan benda ini. Nah, kalau kita secara Islam, menurut agama saya ya, agama Islam, ketika kita mempercayai apapun itu bendanya, ketika kita mempercayai suatu benda mempunyai kekuatan, maka itu udah dikatakan syirik ya. Jadi sama dengan ini, benda ini, kalau kita mempercayai benda ini mempunyai kekuatan, bakalan menyerap energi-energi jahat yang mungkin yang datang kepada kita. Nah, itu sama aja kita sudah meletakkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada suatu benda. Nah, saya di sini bukan pengen menyeramahi atau memberikan pandangan agama, karena saya tidak mempunyai hak terhadap itu, tidak berkemampuan untuk memberikan pandangan saya terhadap itu. Tapi sebagai orang yang beragama, ya khususnya saya sebagai seorang muslim, saya berusaha untuk tidak mempercaya benda-benda seperti ini, karena memang saya tidak pernah punya seperti ini, benda seperti ini sebelum-sebelumnya. Saya beli benda ini untuk untuk membuat video kali ini, untuk memberitahu kepada teman-teman yang belum tahu, mungkin pernah datang ke Turki tapi tidak tahu benda ini apa maksudnya, fungsinya juga buat apa. Nah, jadi nanti kalau kalian udah tahu, udah mau berkunjung lagi ke Turki, jadi ketika kalian melihat benda ini, kalian udah tahu, wah ternyata ini adalah jimat. Orang Turki mempercayai ini sebagai jimat, walaupun tidak semua dari orang Turki mempercayai ini sebagai jimat, tapi kebanyakan dari mereka mempercayai ini sebagai jimat. Nah, ini tuh biasanya umumnya terbuat dari kayak kaca gitu tuh. Nih. Warnanya bagus, cantik, lucu. Nih. Turis-turis wisatawan biasanya membeli ini sebagai hadiah, oleh-oleh atau souvenir. Ya, bukan hanya Turkish Delight saja yang ini ya dijadiin oleh-oleh, hadiah dari negara ini. Tapi ini biasanya dijadiin souvenir juga, hadiah, oleh-oleh. Ketika mereka sudah beli ini berarti mereka sudah pernah berkunjung ke Turki. Nah, jadi tahu ya teman-teman semua, berarti ini adalah jimat buat orang Turki. Tapi sekarang mereka sudah tidak menganggap ini lagi sebagai jimat ya, sebagian, yang sebagian lagi masih mungkin ya, masih mempercayai ini sebagai jimat, karena di tetangga rumah saya aja masih memakai ini untuk menangkal mata-mata jahat ataupun pandangan-pandangan buruk ya di gedungnya ya, ditempel ini. Nah, jadi buat teman-teman, apapun itu heboh soal dunia perdukunan, baik di Indonesia, ya di sini sih mungkin ada dunia-dunia perdukunan gitu, cuman sayanya aja nggak tahu. Nah, kalau yang saya dengar kan kalau sekarang di Indonesia lagi heboh-heboh masalah perdukunan. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Apapun agama kalian, apalagi agama muslim ya, khususnya kayak saya orang muslim, saya berusaha untuk tidak melakukan atau bersinggungan dengan dunia perdukunan seperti itu, mempercaya hal-hal yang membuat saya jauh dari Tuhan saya. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Itu cuma sedikit informasi yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Jadi, ketika kalian berkunjung ke Turki ataupun kalian memang belum tahu Turki ya, jadi seandainya kalian melihat ini adalah sebenarnya jimat. Jimat yang dipercaya masyarakat Turki untuk menangkal mata-mata jahat atau perasaan hasad, iri, dengki, kecemburuan yang ada di hati manusia terhadap satu makhluk ataupun kepada orang tertentu, misalnya kepada kita, kepada harta benda kita seperti rumah kita, kendaraan kita. Jadi mereka memakai ini, memajang ini untuk menangkal hal-hal tersebut. Jadi mereka beranggapan energi-energi jahat yang ditimbulkan oleh orang-orang yang punya rasa cemburu, punya rasa dengki terhadap diri kita akan diserap oleh benda ini. Nah, itu tadi sedikit informasi yang saya bagikan ya, semoga bermanfaat walaupun cuma sedikit. Ambil baiknya, ambil positifnya dari video ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang salah. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.